Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1167, Kakak, Xiaota juga sangat terkejut. Ye Guan berjalan ke depan gundukan kuburan. Dia menatap gundukan kuburan yang tak sadarkan diri di depannya dengan wajah penuh kebingungan. Dia tentu saja tidak salah. Pada saat itu, gundukan kuburan itu meledak dengan aura garis keturunan yang gila. Ye Guan berjongkok di samping Zhang Gang. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh darah di sudut mulut Zhang Gang. Melihat darah di ujung jarinya, dia terdiam. Benar-benar ada aura darah gila, meski sangat samar, itu memang garis keturunan kegilaan. Dia sedikit bingung, bagaimana mungkin gadis ini memiliki darah yang gila? Xiaota bertanya, mungkinkah itu adikmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak memikirkannya, tetapi dia hanya melihat-lihat dan menemukan bahwa garis keturunan gila dari gundukan kuburan ini sangat samar. Berbeda dari garis keturunan gilanya sendiri. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa ayahnya akan membiarkan putrinya menjadi liar. Jika dia bukan saudara perempuannya, maka hanya ada satu penjelasan, yaitu dia sedang menciptakan garis keturunannya sendiri. Ye Guan mengerutkan kening, karena ini juga tidak mungkin. Xiaota tiba-tiba berkata, sekarang aku ingat, bukankah dia menusukmu dengan pisau di awal? Setelah menusukmu, dia menjilati darahmu, dan dia tidak merasa tidak nyaman saat itu, yang berarti bahwa garis keturunan iblis gila benar-benar mengenalinya. Bagaimanapun, garis keturunan iblis gila milikmu cerdas. Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut lebih dalam. Xiaota berkata, apakah ada kemungkinan dia mengubah garis keturunannya sendiri dengan mengenali sedikit garis keturunan gila itu? Ye Guan mengangguk, itu mungkin, kapanpun dia mendekati gundukan pemakaman ini sebelumnya, darahnya yang gila akan bereaksi. Dan perasaan itu adalah perasaan berada sangat dekat. Garis keturunan gila itu mengenali gadis kecil ini. Ye Guan melirik Zhang Gang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Tatapan rumit melintas di matanya. Dia membungkuk dan mengangkat Zhang Gang, lalu meletakkannya di tumpukan rumput di sampingnya. Dia menemukan bahwa ada yang salah dengan darah Zhang Gang saat ini. Meskipun darah gila di tubuhnya sangat lemah sekarang, itu tetaplah darah gila, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat dia tahan. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berjalan ke tempat pria parubaya itu meninggal sebelumnya. Dia mencari sebentar dan menemukan sebuah cincin penyimpanan di tanah. Cincin penyimpanan di dunia ini relatif berlevel rendah dan tidak memiliki fungsi enkripsi. Oleh karena itu, cincin tersebut dapat dibuka secara langsung tanpa energi spiritual apapun. Ye Guan mencari beberapa saat dan menemukan beberapa botol pil. Dia mengeluarkannya dan menciumnya, dan akhirnya menuangkan pil dari salah satu botol giok putih ke mulut Zhang Gang. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi cairan dan mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Ye Guan mulai membantunya menekan darah yang gelisah dan gila di tubuhnya. Ketika darah gila di tubuhnya bertemu dengannya, itu seperti tikus yang melihat kucing, dan dia sangat takut. Ini semakin membuktikan dugaan Master Ta sebelumnya. Pada saat ini, Zhu Tao dan Bibi Jiang datang. Zhu Tao melihat ke arah gundukan tanah pemakaman dan tampak ragu untuk berbicara. Ye Guan menoleh ke arah Zhu Tao. Zhu Tao hendak berbicara ketika Bibi Jiang di sampingnya tiba-tiba mendesah. Gadis ini juga orang yang menyedihkan. Ye Guan menatap Bibi Jiang, sedikit terkejut. Bibi, apakah kamu mengenalnya? Bibi Jiang mengangguk, ya. Semua orang di daerah kami mengenalnya,
Gadis ini dilempar ke kuburan massal oleh orang tuanya saat dia berusia 4 tahun. Semua orang mengira dia sudah mati, tetapi ternyata tidak. Dia sebenarnya merangkak keluar dari kuburan massal itu sendirian dan bertahan hidup dengan memakan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan sedikit mengernyit. Bibi Jiang melanjutkan. Karena dia merangkak keluar dari kuburan massal, semua orang memanggilnya kuburan. Dan saat itu, bahkan anak-anak di daerah pengungsian tidak mau bermain dengannya. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Ye Guan melirik gundukan kuburan di depannya dan tetap diam. Zhu Tao mendesah pelan. Tapi, gadis ini benar-benar orang yang kejam. Meskipun semua orang kejam di dunia yang kacau ini, gadis ini benar-benar menakutkan ketika dia kejam. Ketika dia dewasa, dia akan membunuh orang tua yang meninggalkannya. Kematian mereka benar-benar tragis. Bibi Jiang menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka semua orang yang menyedihkan. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia menusuk Ye Guan dengan pisau dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, Ye Guan bereaksi cukup cepat. Ketika Zhang Gang menyerang, dia dengan cepat mundur dan menghindari pisaunya. Zhu Tao dan Bibi Jiang juga mundur lagi dan lagi. Mereka juga sangat takut dengan tempat pemakaman ini. Pisau pertama meleset dan Zhang Gang ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lemah di dalam tubuhnya. Tubuhnya lemas, dan dia terjatuh. Dia terus menatap Ye Guan dengan tajam. Tangan kanannya memegang erat-erat pisau. Zhu Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Zhang Gang, tadi saudara Ye yang menyelamatkanmu. Kamu tenang saja." Zhang Gang tak berkata apa-apa, hanya menatap tajam ke arah Ye Guan. Namun tak lama kemudian, matanya perlahan tertutup dan dia pingsan lagi. Zhu Tao memandang Ye Guan, "Teman Ye, gadis ini terlalu berbahaya." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Zhu Tao ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Bibi Jiang tiba-tiba menariknya dan berbisik, "Tuan Ye ini sangat cakap, jadi jangan khawatirkan dia." Zhu Tao melirik Ye Guan dan menggaruk kepalanya malu. Ye Guan mengeluarkan pil lain dan menyuapkannya ke mulut Zhang Gang. Setelah beberapa saat, kulit Zhang Gang akhirnya terlihat jauh lebih baik. Setelah sekian lama, Zhang Gang perlahan membuka matanya. Kali ini, dia tidak menyerang lagi, tetapi hanya menatap Ye Guan. Ye Guan menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk. Ye Guan menoleh untuk melihat pria itu. Pria itu melirik gundukan tanah pemakaman di depan Ye Guan dan berkata, "Saya tidak punya niat jahat." Ye Guan berkata, "Ada apa?" Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Kami telah mendengar bahwa ada susunan teleportasi di pegunungan 100 mil jauhnya di sebelah kanan. Itu dibangun oleh kekuatan di surga di masa lalu dan masih dapat digunakan. Kami ingin pergi ke sana. Tetapi cukup berbahaya karena ada beberapa binatang roh di sana. Oleh karena itu, kami perlu menemukan beberapa orang yang sangat mampu bertarung." Jelas, di mata mereka, Zhang Gang adalah petarung yang sangat cakap. Ye Guan sedikit terkejut. Ada susunan teleportasi. Pria itu mengangguk. "Ya." Ye Guan berkata, "Ayo pergi." Dia harus kembali ke surga lagi, dan kali ini, dia harus menemukan Long Dai. Karena Long Dai dapat melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan. Tidak ada jalan keluar. Bibinya memintanya untuk tidak menggunakan pendukung atau identitasnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengikuti aturan akademi dan menjalani proses normal. Tentu saja, tidak diragukan lagi sangat sulit bagi orang awam untuk mengikuti prosedur normal.
Tetapi tidak ada cara lain, ini satu-satunya cara sekarang. Pria itu berkata dengan suara berat, kita harus pergi sekarang. Ye Guan berkata, baiklah. Pria itu melirik kuburan yang tergeletak di tanah dan tampak ragu untuk berbicara. Ye Guan berkata, tidak apa-apa, dia hanya sedikit lemah, dia akan segera pulih. Pria itu mengangguk, ayo berangkat. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menatap Zhu Tao dan Bibi Jiang yang berdiri di sampingnya. Kakak Tao, Bibi Jiang, kalian tinggal saja di sini. Aku akan menjemput kalian kalau sudah waktunya. Zhu Tao dan Bibi Jiang keduanya orang biasa, jadi lebih aman bagi mereka untuk tinggal di sini. Zhu Tao mengangguk. Baiklah, Saudara Ye, Anda harus lebih memperhatikan keselamatan. Ye Guan mengangguk, lalu dia memanggul gundukan tanah pemakaman di punggungnya dan pergi. Melihat Ye Guan dan Zhang Gang pergi, Zhu Tao menggenggam erat tangan Bibi Jiang dan berkata lembut, kakak Ye adalah orang yang baik. Bibi Jiang mengangguk pelan. Sejak tahu bahwa Ye Guan memberikan satu-satunya perintah Tiang Xuan kepada Zhu Tao, Bibi Jiang semakin menyukai Ye Guan. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit menyesal, karena memang awalnya dia agak kasar. Dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa kebaikan suaminya adalah hal yang baik. Karena jika bukan karena kebaikan suaminya, Zhu Xingran tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Terkadang, orang baik diberi penghargaan. Ye Guan mengikuti pria itu keluar sambil membawa nisan di punggungnya. Tentu saja, dia ingin membawa gadis itu bersamanya, bukan hanya demi keselamatannya, tetapi juga demi keselamatan orang lain. Gadis ini benar-benar tipe yang akan menusukmu sampai mati jika dia tidak setuju denganmu. Ye Guan menggendong Zhang Gang dan mengikuti pria itu keluar gerbang kota. Ada lebih dari selusin orang berkumpul di sini saat ini. Mereka semua tampak kejam. Ketika mereka melihat Ye Guan dan Zhang Gang, mereka semua mengerutkan kening. Seseorang tiba-tiba bertanya, Zanfu, apakah kamu yakin mereka bisa melakukannya? Pria bernama Zanfu melirik Ye Guan dan Zhang Gang dan berkata, itu mungkin. Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zanfu meliriknya dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan pergilah. Pria itu jelas sedikit takut pada Zanfu dan tidak berani mengatakan apapun. Semua orang berangkat ke tujuan mereka. Saat Chen Yitian menambahkan beberapa mesin penambangan lagi, kecepatan hancurnya benua terbengkalai meningkat drastis. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu setengah bulan, mungkin kurang dari 10 hari, seluruh benua terbengkalai akan hancur total, dan pada saat itu, semua makhluk hidup akan mati. Ye Guan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi dan dia harus pergi ke surga untuk menemukan Long Dai sesegera mungkin. Semua orang bergerak maju dalam kegelapan, dan dari waktu ke waktu, seberkas api akan keluar dari ujung pandangan mereka dan melesat lurus ke langit, menerangi langit seperti siang hari. 1 jam kemudian, semua orang memasuki pegunungan. Namun, sebelum memasuki pegunungan, pemimpin Zanfu meminta semua orang untuk berhenti. Semua orang duduk di depan sebuah batu. Dia memandang semua orang dan berkata, binatang roh di pegunungan ini setidaknya level 6 atau lebih, dan mereka sangat ganas. Selain itu, kita tidak tahu berapa banyak binatang roh yang ada. Oleh karena itu, setelah masuk, kita harus berhati-hati dan bekerja sama satu sama lain. Tidak seorang pun diizinkan untuk bertindak tanpa izin. Semua orang mengangguk. Zanfu berkata, istirahatlah selama 1/4 jam dan makanlah makanan yang lengkap. Setelah 1/4 jam, kita akan bergerak. Semua orang mulai mengambil makanan yang mereka bawa dan mulai makan. Tak jauh dari situ,
Ye Guan menurunkan Zhang Gang. Zhang Gang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan mengeluarkan roti kukus dan memberikannya padanya. Dia tidak menolak dan langsung mengambilnya dan memakannya. Ye Guan juga mengeluarkan roti kukus dan mulai memakannya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Seperempat jam kemudian, semua orang berangkat menuju kedalaman pegunungan. Begitu mereka memasuki pegunungan, gundukan kuburan di punggung Ye Guan mengernyit, dan dia menggenggam gagang pisau dengan tangan kanannya. Bab 1168, Kakek menderita, cucu menikmati. Ye Guan juga mengerutkan kening karena dia merasakan bahaya. Ye Guan membawa gundukan tanah pemakaman di punggungnya dan berjalan ke sisi Zanfu. Dia berkata dengan suara berat, bahaya. Zanfu jelas juga menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling, tetapi semuanya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Zanfu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan semua orang langsung berhenti. Zanfu berjongkok dan mengendus pelan. Setelah beberapa saat, dia perlahan menoleh ke kanan. Tatapan matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari kejauhan. Binatang spiritual, sedikit niat membunuh terpancar di mata Zanfu. Bunuh. Semua orang segera bergegas maju. Kali ini, Zanfu telah merekrut orang-orang yang pandai bertarung dan semuanya kejam. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Di bawah pengepungan orang banyak, binatang roh itu ditikam sampai mati dan kemudian dipotong-potong. Daging monster ini adalah tonik yang hebat. Setelah berhadapan dengan makhluk roh itu, semua orang terus bergerak maju dalam kegelapan. Namun, tak lama setelah mereka berjalan, tanah di sekitar mereka tiba-tiba berguncang hebat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Sekelompok monster. Setidaknya ada ratusan binatang spiritual. Namun, Zanfu, sang pemimpin, tampak sangat tenang. Ia tiba-tiba berkata, larilah secara terpisah. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Semua orang di lapangan masih sedikit bingung, tetapi mereka segera menyadari, sial, mereka mungkin telah ditipu. Ye Guan, sambil menggendong kuil pemakaman di punggungnya, dengan cepat menghilang di kejauhan. Semua orang berbalik dan berlari. Ye Guan berlari sangat cepat. Dia mengikuti arahan Zanfu. Namun tak lama kemudian dia mendapati beberapa binatang roh mengejarnya. Ye Guan menoleh dan melihat. Beberapa binatang roh berukuran sama dengan banteng dewasa dan sangat cepat. Ye Guan mempercepat langkahnya, tetapi semakin banyak binatang roh di sekitarnya. Binatang roh itu sangat lapar selama periode waktu ini. Ketika mereka melihat manusia, mata mereka merah dan mereka sangat gembira seperti darah ayam. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dengan kecepatan seperti ini, cepat atau lambat dia akan menyusulnya. Ye Guan berkata, Tuan Ta, pikirkanlah sebuah cara. Xiao Ta berkata, lari. Ye Guan, pada saat ini, mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Ia menemukan sebuah sungai di depannya. Ia memacu kendaraannya dengan cepat sambil membawa gundukan tanah pemakaman di punggungnya. Ketika sampai di sungai, ia melompat ke sungai sambil membawa gundukan tanah pemakaman di punggungnya. Dia tidak tahu apakah binatang roh itu bisa berenang, tetapi dia hanya bisa mengambil risiko pada saat ini. Namun begitu ia melompat ke sungai, terdengar beberapa suara orang jatuh ke air di belakangnya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, gundukan kuburan di punggungnya tiba-tiba berbalik dan menyerbu langsung ke arah binatang-binatang roh. Seekor binatang roh berlari ke bagian depan gundukan kuburan.
dan saat ia membuka mulutnya yang berdarah, gundukan kuburan itu langsung menusuknya tepat ke dahi. Binatang roh itu melolong dan berkedut beberapa kali di dalam air. Lalu Zhanggang berbalik dan langsung menerkam binatang roh lainnya. Dia sebenarnya tidak punya keterampilan apapun, tetapi gerakan pedangnya sangat cepat dan akurat, dan dia juga menemukan sudutnya dengan sangat baik, sehingga setiap kali dia menyerang titik terlemahnya. Begitu saja, di bawah tatapan Ye Guan, Zhanggang membunuh 3 binatang roh hanya dengan 1 pedang. Air sungai di sekitar mereka berdua berubah menjadi merah terang. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Zhanggang kembali ke tanah. Ia menemukan bahwa ada bekas gigitan besar di bahu Zhanggang dan darah mengalir. Jika lebih dalam sedikit, seluruh lengannya akan hilang. Ye Guan merobek lengan bajunya untuk membalut lukanya, lalu menemukan obat penyembuh di dalam cincin itu dan memberikannya padanya. Selama itu, Zhanggang terus menatapnya, memegang pisau dengan erat di tangan kanannya. Setelah menyelesaikan semuanya, dia berjalan ke tepi sungai. Dia melihat tubuh ketiga binatang roh itu. Dia langsung memasukkan 2 dari mereka ke dalam ring, lalu menguliti dan membersihkan yang tersisa. Setelah beberapa saat, Ye Guan menyalakan api di depan gundukan pemakaman. Panggang, Zhanggang hanya menatap daging binatang roh di tangan Ye Guan. Seiring berjalannya waktu, aroma daging itu semakin kuat, dan Zhanggang tidak dapat menahan tenggorokannya yang bengkak. Melihat kejadian ini, Ye Guan tertawa. Zhanggang meliriknya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Guan menyobek sepotong daging panggang dan menyerahkannya kepada Zhanggang. Zhanggang menatapnya dan tidak mengambilnya. Ye Guan menggigitnya, lalu menyobek sepotong lagi dan menyerahkannya kepadanya. Tetapi dia langsung mengambil potongan yang digigitnya dan mulai memakannya dalam suapan besar. Dia makan dengan sangat cepat, menghabiskan sepotong daging panggang dalam sekejap mata. Kemudian, dia menatap Ye Guan lagi. Ye Guan menyerahkan daging panggang itu padanya. Dia menatap Ye Guan sampai Ye Guan menggigitnya, lalu dia mengambilnya dan memakannya. Ye Guan juga menyobek sepotong daging roh dan mencicipinya. Meskipun rasanya lumayan, rasanya jauh lebih rendah daripada rasa daging kambing. Selain itu, tanpa bumbu dari Bima Sakti, rasa dan teksturnya jauh lebih buruk. Setelah makan beberapa saat, tiba-tiba, cahaya biru muncul dari kedalaman pegunungan yang jauh. Cahaya biru itu melesat lurus ke langit, menerangi seluruh langit seperti siang hari. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, formasi. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah gundukan tanah pemakaman. Bisakah kau berjalan? Zhanggang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap daging di depannya. Ye Guan merobek beberapa potong daging roh dan menyerahkannya padanya, dan dia mengambil dan memakannya. Setelah mengamati gundukan kuburan itu sejenak, Ye Guan bertanya, "Apakah kamu ingin berlatih?" Zhanggang menatap Ye Guan. Ye Guan berkata, "Aku bisa mengajarimu cara berlatih. Apakah kamu mau?" Zhanggang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil sepotong daging roh dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Jelas saja dia ingin berlatih. Ye Guan mengambil roh dan dagingnya, lalu berkata, "Selanjutnya aku akan mengajarkanmu 1 set latihan. Aku akan membacanya, dan kamu dengarkan." Sambil berbicara, dia perlahan-lahan membacakan metode misterius pandangan kosmik. Zhanggang memandang Ye Guan, dan dia mendengarkan dengan saksama. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu yakin ingin mengajari gadis ini cara berlatih?" Ye Guan berkata dalam hatinya, "Ya." Xiaota berkata dengan suara berat, "Gadis ini sudah sangat kejam sekarang. Jika dia berlatih, aku tidak berani membayangkan."
Ye Guan melirik gundukan tanah pemakaman, lalu berkata, takdir tidak adil padanya. Aku ingin memberinya kesempatan yang adil. Tentu saja, aku akan membawanya bersamaku agar dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Menara kecil itu sunyi, bakat Zhang Gang sangat bagus. Setelah satu kali, dia mengingat kata-kata Ye Guanyi. Kemudian, di bawah bimbingannya, dia mampu mengaktifkan metode misterius pandangan kosmik untuk pertama kalinya. Seberapa kuat seni bela diri ini? Begitu dia mendesaknya, energi spiritual yang tersisa antara langit dan bumi tiba-tiba menyerbu masuk dan mengalir ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, energi spiritual di dunia ini terlalu sedikit, sehingga energi spiritual yang mengalir dari seluruh penjuru semakin berkurang. Setelah beberapa saat, Zhang Gang perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Guan, lalu bergegas berjalan ke panggangan, merobek sepotong daging dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajah Ye Guan. Gadis ini kejam, tapi tidak bodoh. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Zhang Gang mengangguk penuh semangat. Setelah bertahan hidup di masa-masa sulit seperti itu, dia tahu satu hal dengan sangat jelas. Jika dia ingin tetap hidup, dia harus memiliki kekuatan besar. Dia kuliah di Tempel Cholege karena alasan ini. Ye Guan menatap gundukan tanah pemakaman dan berkata, kalau begitu kau harus mendengarkanku, bagaimana? Zhang Gang menatapnya, seberapa kuat aku bisa menjadi jika aku mendengarkanmu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, sangat kuat. Zhang Gang bertanya, misalnya, Ye Guan menoleh dan melirik gunung di kejauhan, lalu berkata, misalnya, jika kamu mengetuk dengan ringan, gunung itu akan rata dengan tanah. Setelah hening sejenak, Zhang Gang berkata, baiklah. Ye Guan mengangguk dan berkata, mulai sekarang, kamu akan belajar denganku setiap hari. Dan setelah kamu selesai belajar, aku akan mengajarimu cara berlatih. Zhang Gang menatap Ye Guan dan berkata, baiklah. Setelah beristirahat sejenak, Ye Guan membawa Zhang Gang menuju ke pedalaman pegunungan yang jauh. Sepanjang jalan, ia mulai mengajari Zhang Gang membaca dan menulis. Gadis ini memiliki ingatan yang sangat baik dan sangat cerdas. Jadi Ye Guan mengajarinya dengan sangat cepat. Ye Guan tidak ingin dia mengubah apapun, tetapi ingin dia membedakan yang benar dari yang salah dan mengetahui yang baik dari yang jahat. Sebenarnya dia agak mengagumi Zhang Gang. Meskipun pihak lain sejak awal sudah bersikap jahat terhadapnya dan hampir membunuhnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sungguh luar biasa gadis ini bisa tumbuh di lingkungan seperti itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti satu hal, yaitu, tidak ada kekurangan orang dengan ketekunan besar dan bakat luar biasa di dunia ini. Jika dia, Ye Guan Ruo, tidak memiliki latar belakang keluarga ini, dia hanya akan menjadi seorang jenius dengan sedikit bakat di alam semesta ini. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kakeknya lagi. Tidak mudah untuk memulai dari awal. Kakek menderita, cucunya bersenang-senang, sepertinya tidak ada yang salah. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak dapat menahan tawa. Zhang Gang melirik Ye Guan yang menyeringai bodoh dan merasa sedikit bingung. Menyadari tatapan Zhang Gang, Ye Guan segera berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, apakah kamu tahu apa itu orang baik dan orang jahat? Zhang Gang menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkata, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu pelan-pelan. Ingat, saat kita menghadapi orang baik di masa depan, kita tidak bisa membunuh mereka tanpa pandang bulu. Kita harus bersikap masuk akal dan membantu mereka. Saat menghadapi orang jahat, ikuti saja caramu. Zhang Gang menatap Ye Guan, apakah kamu orang baik atau orang jahat?
Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin membunuhku? Zhang Gang memikirkannya, lalu mengangguk. Ya. Ekspresi Ye Guan membeku, lalu dia bertanya, kenapa? Zhang Gang berkata, jika kau ingin membunuh, bunuh saja, tidak ada alasan. Ye Guan menatap gundukan tanah pemakaman di depannya dan mendesah dalam hatinya. Ia berpikir bahwa akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit untuk mengajari anak kecil ini perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Pada saat ini, cahaya biru lain melesat ke langit dari kedalaman pegunungan yang jauh, dan gelombang energi yang dahsyat menyebar dari kedalaman tersebut. Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap ke langit, dan berkata, ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia menggandeng tangan Zhang Gang dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Surga. Chen Yitian berdiri dengan hormat di aula. Tidak jauh di depannya, duduk seorang lelaki tua. Nama lelaki tua itu adalah Zhou Ling, dan dia berasal dari klan yang sama dengan Dekan Zhou sebelumnya. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang pria berjubah hitam. Dan pada saat inilah dia menyadari bahwa Dekan Zhou sebenarnya berasal dari Zhou Agung yang legendaris. Zhou yang agung, kekuatan macam apa itu? Itu adalah kekuatan puncak peradaban kosmik tingkat keempat, dan konon akan segera mencapai peradaban kosmik tingkat kelima. Yang paling menakutkan adalah Ratu Zhou Agung adalah wanita dari Dekan Ye Guan. Terlebih lagi, sekarang dia tidak hanya mengendalikan pavilion harta karun abadi, tetapi juga telah memasuki kabinet. Dapat dikatakan bahwa Ratu Zhou Agung adalah wanita paling kuat di alam semesta Guangxuan saat ini. Zhou Ling bertanya dengan tenang, apakah kamu sudah menemukan orang itu? Chen Yitian ragu sejenak, lalu berkata, belum. Mata Zhou Ling tiba-tiba menyipit, dan aura tak terlihat langsung menyelimuti Chen Yitian. Chen Yitian segera membungkuk dan berkata, Tuanku, Akademi telah mengirim orang untuk menyelidiki. Zhou Ling menggelengkan kepalanya, tidak perlu mereka. Aku bisa menangani masalah ini sendiri, kamu bisa turun. Chen Yitian segera membungkuk hormat dan mundur. Pada saat ini, pria berjubah hitam di belakang Zhou Ling berkata dengan suara yang dalam, Manajer Ling, sejauh yang saya tahu, Dekan Zhou telah melakukan sesuatu yang ilegal. Masalah ini mungkin agak aneh. Zhou Ling berkata dengan dingin, tidak peduli apakah dia telah melanggar hukum atau tidak, tidak ada orang lain yang dapat membunuhnya. Siapapun yang menyinggung Zhou Agung akan membuat seluruh klannya dimusnahkan. Pria berjubah hitam itu ragu sejenak, lalu berkata, menurutku kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Klan Tianlong terlalu mendengus. Zhou Ling tiba-tiba mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Apa-apaan klan Tianlong? Mereka hanya ras monster tingkat rendah. Apakah mereka pikir mereka layak bersaing dengan peradaban tingkat kelima kita? Great Zhou, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu untuk Great Zhou kita. Sampaikan perintahnya, cari seluruh surga untuk pria bernama Yang Ta. Dan jika mereka menemukannya, bantai ke-10 klannya untuk memberi contoh. Bersambung.